Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berendah hati siang ini mau meluangkan waktunya ya, untuk mendengarkan dan berdiskusi ya bersama dalam tema kita hari ini. Saya akan coba berbagi dalam beberapa hal ya. Jadi kalau panitia kan minta saya berbagi tentang pemuda hari ini bisa apa, saya akan coba masuk dalam 3 hal kawan-kawan. Satu, masalah bangsa kita dan peluang yang kita miliki. Lalu kedua, pengalaman kami. Dan yang ketiga, gimana teman-teman bisa menemukan potensi diri yang optimal dalam konteks memulai karya sebagai bentuk kontribusi kita. Oke, saya mohon izin share slide pertama ya. Jadi di Indonesia kita punya banyak masalah kawan-kawan. Mulai dari masalah kesenjangan ya. Tahun 2015 ketika ada World Economic Forum, kami launching World Equality Forum karena kesenjangan di dunia saat itu kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Nggak jauh berbeda. Tahun 2008 ini data Prakarsa Institute, kekayaan 40 gelintir orang itu sama dengan 30 juta. 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 30 juta penduduk. Hingga 2011, kekayaan 40 orang ini sama dengan kekayaan 77 juta. 2017 semakin menyakitkan hati kita, Oxfam rilis data, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Bahkan Bank Dunia bicara pertumbuhan ekonomi kita hanya dinikmati oleh 20% orang, sehingga 80% tertinggal di belakang. Credit Suisse bilang kesenjangan kita nomor 4 di dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Bahkan garis kemiskinan kita dengan kemiskinan sekarang 9,41%, dengan garis kemiskinan Rp425.250. Tapi ini bukan soal angka. Ini soal luka kita bersama. Karena kesenjangan ini banyak bapak pulang ke rumah tidak bisa beli susu buat anak-anaknya. Banyak ibu nggak bisa, ibu harus mengemis di rumah sakit supaya anaknya bisa berobat. Dan banyak dari kita itu nggak bisa melanjutkan studi karena ketidakmampuan orang tua membiayai pendidikan lebih lanjut. Lalu bicara masalah kesehatan, akses minum air aman, improve sanitation kita nomor 2 paling buruk di ASEAN ya. Air minum aman paling buruk di ASEAN, improve sanitation paling buruk di ASEAN. Penyakit tidak menular meningkat dari waktu ke waktu, hingga kita mengalami masalah ya. Jadi di Indonesia bayangkan 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting. Akibatnya apa? IQ turun 11 poin, potensi pendapatan turun 22%, dan menyebabkan kerugian ekonomi 300 triliun dengan penurunan PDB 3%. Dan anak-anak stunting punya risiko meninggal 4 kali lipat lebih besar. Masalah defisit BPJS, lalu indeks kelaparan global kita ya, itu di peringkat 73, berada pada level serius, dan berbagai masalah lainnya. Mau bicara masalah pendidikan, bayangkan lebih dari 70 negara, 77 negara totalnya di bidang reading, science, matematik ya, lewat the program for international student assessment, dan hasilnya kita peringkat 71 dari 77 negara yang dievaluasi. Peringkat kita menurun, skornya ya, menurun dibandingkan 2015 ke 2018, dan banyak masalah lain ya, kesejahteraan guru-guru kita yang masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Bayangkan negara lain bisa 20-30 kali lipat lebih bahkan dibandingkan kita. Termasuk kawan-kawan berbagai masalah lain. Tapi saya ingin sampaikan kita juga punya potensi pada saat yang sama. Penetrasi teknologi. Ini bisa menjadi leapfrog strategi sebagai lompatan kata. Jadi sekarang 175,4 juta orang pakai internet, lalu kita menghabiskan 7 jam 59 menit untuk akses internet setiap hari, dan banyak potensi-potensi penetrasi teknologi lainnya. Lalu kedua, bonus demografi ya. Bayangkan kawan-kawan, apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah the economic growth potential that can result from shift in a population age structure. Jadi ketika kita, orang-orang yang working age population ya, usianya 15 sampai 64 tahun, jumlahnya lebih besar dibandingkan non-working age population. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang melalui bonus demografi punya pencapaian luar biasa dari PDB di akhir masa bonus demografinya. Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea telah melewati dan menikmati bonus demografi itu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita sedang menuju dan sedang menikmati bonus demografi. Jadi kita berada dalam dependensi rasio yang optimum semakin kecil ya, 46,9%. Artinya apa? 100 orang produktif menanggung sekitar 46,9 orang yang tidak produktif.
Dengan demikian, proporsi usia produktif meningkat, jumlah yang ditanggung sedikit, produktivitas ekonomi meningkat. Dan ini peluang. Kenapa? Karena satu, tenaga kerja jumlahnya banyak. Kedua, tabungan meningkat. Jadi sebetulnya sering kadang-kadang paradigma yang dibangun, angkatan kerja baru banyak sehingga kita kerepotan ya. Sebenarnya itu peluang. Membuka lapangan kerja, produktivitas kita sebagai bangsa bisa meningkat. Kedua, karena produktivitas meningkat, yang ditanggung sedikit, tabungan meningkat. Karena tabungan meningkat dan ditanggung sedikit, uangnya bisa dipakai buat kesehatan pendidikan, sehingga kualitas SDM kita bisa meningkat. Itu dari sisi bonus demografi. Dan yang ketiga, kalian, itu adalah potensi kita ya. Jadi kesadaran pemuda kita di berbagai titik ya, di wilayah Indonesia ya, yang membangun berbagai inisiatif, startup, sosiopreneur untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Saya mau sampaikan kawan-kawan semua, anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas seluruh kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Nah, sebelum saya masuk ke peran pemuda, saya ingin menanamkan dua hal yang menurut saya penting dalam konteks kita membangun kapasitas itu. A few seconds. Okay. Jadi ada dua mindset kawan-kawan yang menurut saya esensial ya, yang perlu kita tanamkan, yaitu harmoni antara critical thinking sama creative thinking. Sering kadang-kadang kita itu punya critical thinking yang bagus. Kita kritik sana, kritik sini, tapi nggak punya creative thinking yang optimal. Jadi problem solving ya, itu adalah hasil irisan antara critical thinking kita dengan creative thinking kita. Sehingga dengan demikian, kita akan mampu bukan sekedar judge idea ya, atau bukan sekedar memvonis masalah yang ada, tetapi lebih dari itu kita menghasilkan sebuah generate idea to solve social problem. Dan kalau kita lihat World Economic Forum itu mengeluarkan rilis top 10 skill, tepat ya, complex problem solving, critical thinking, creativity, itu ada 3 yang utama, yang teman-teman perlu perdalam dan perkuat ya. Jadi jangan jadi orang-orang utopis memberikan kritik tanpa solusi. Benar, baik, tepat kita memberikan kritik ya. Tetapi saya selalu tanamkan dalam diri saya, kecerdasan kita melahirkan narasi-narasi, orasi-orasi untuk memberikan kritik, itu harus diikuti oleh kesadaran kita ya, kemantapan tangan dan kaki kita untuk menghadirkan sebuah solusi. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam konteks peran kita anak muda dalam melahirkan bangsa dan negara Indonesia. Jadi saya mau sampaikan nih, kita itu punya saham besar dan tinta emas dalam lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Saya mau tanya dengan sebuah pertanyaan ya. Ada yang tahu apa tujuan akhir bangsa Indonesia? Pasti banyak pemikiran yang lahir soal ini. Tapi izinkan saya mengutip kata-kata pendiri bangsa kita. Jadi dulu istilah Indonesia aja bahkan tidak ada. Mengucapkan itu menjadi hal yang tabu kan. Lalu kita disatukan karena kita menjadi daerah yang sama-sama jajahan Hindia Belanda ketika itu. Disatukan oleh Bung Karno yang waktu itu terinspirasi oleh Sumpah Palapa Gajah Mada ya, untuk menyatukan Nusantara. Nah, pertanyaannya setelah merdeka, what next? Bung Hatta itu menuliskan dalam salah satu tulisannya, Indonesia Foreign Policy, bahwa the Republic of Indonesia born immediately after World War II, when a colony became a free country, strongly desired peace. Their slogan was a sovereign, independent, just, and prosperous Indonesia. Now that the country has a sovereign and independent status, its citizens demand that their government carry out the twin ideals of social justice and prosperity. Jadi Bung Hatta itu ingin mengatakan bahwa kita sudah punya kemandirian dan kedaulatan, tapi rakyat kita yang saat itu jumlahnya 75 juta, itu meminta pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran.
Jadi saya anggap itulah yang dimaksud ya sebagai tujuan akhir kita dalam berbangsa dan negara. Dan sejarah lahirnya bangsa dan negara Indonesia itu memberikan pesan kita untuk belajar bahwa pendiri bangsa kita itu sejak dulu punya tinta emas dalam lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Budi Utomo didirikan tahun 1908 saat mahasiswa kedokteran jam 9 pagi mendeklarasikan Budi Utomo di ruang kelasnya di Jalan Abdurrahman Saleh ketika itu. Mereka, walaupun mahasiswa kesehatan, mahasiswa kedokteran, mereka melahirkan Budi Utomo bukan dengan narasi kesehatan, tapi idenya adalah memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi dan memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi. 1928 ada Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kaca Sungkana dari Madura, mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang menjadi simbol awal lahirnya bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita lahir tahun 1928 dan negara kita lahir tahun 1945. Dan anak muda itu Hairul Saleh, Wikana pun tahun 1945 punya peran. Wikana dari Lumajang. Mereka datang ke rumah Bung Karno, bahkan mengancam Bung Karno. Baik anak muda datang ke rumahnya mengancam. Bung, kita korbankan revolusi. Jika tidak, lalu Bung Karno menjawab kan, jika tidak apa? Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu, dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok pagi. 1966, Arif Rahman Hakim gugur waktu itu, menyuarakan Trituran. Jadi agaknya nggak berlebihan kalau saya ingin sampaikan bahwa sejak dulu anak-anak muda Indonesia itu punya peran bukan dalam konteks eksistensi, tetapi lebih dari itu, yaitu melahirkan bangsa dan negara kita. Nah sekarang kawan-kawan, dunia itu punya tren yang namanya millennial take over. Jadi anak muda ambil alih kepemimpinan. Sekarang kita itu mengalami namanya gerontokrasi. Jadi gerontokrasi itu pemerintah dan badan pemerintahan dipimpin orang-orang tua. Sehingga anak muda tidak punya ruang yang cukup. Nah sekarang itu momen yang tepat kita mengakhiri sejarah gerontokrasi. Kita lihat dunia. Syekh Tamim bin Hamad, Emir Qatar usia 33 tahun. Luigi Di Maio di Italia usia 32 tahun. Volodymyr Groisman Ukraina, Juri Ratas Estonia, mereka di usia 38 tahun memimpin. Jadi saya ingin sampaikan tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan hari ini Indonesia memasuki sebuah era baru di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita, generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Dan apa Indonesia masa depan? Bagaimana kita membayangkan masa depan peradaban kita? Peradaban itu adalah hasil akhir dari kerja lintas generasi. Dan saya lihat ada 3 hal yang perlu kita jadikan prioritas perbaikan. Pertama, kepemimpinan di semua level. Jadi teman-teman semua siapkan dirinya menjadi pemimpin. Di level manapun itu. Coba kita lihat dari pendahulu-pendahulu kita. Jenderal Hugeng meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, pindah ke rumahnya yang sederhana di Jalan Madura, Jakarta Pusat. Kiai Haji Agus Salim tinggal dengan istri dan 8 orang anaknya dalam rumah yang hanya memiliki 1 kamar dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Muhammad Natsir pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Pak Syafruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno, yang bahkan tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Mereka memberikan pesan kepada generasi kita untuk tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan pembenaran untuk tidak memberikan kontribusi. Ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda,
tapi terucap sama. Legend dan legend. And the work is a legend work. Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Legend is legend. Memimpin adalah menderita. Dan yang kedua, yang kita butuhkan adalah the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Kita butuh putra-putri terbaik dan tercerdas ya untuk membangun Indonesia. Kalau ada yang bilang wajar kita tidak maju, belum maju karena masih 75 tahun merdeka, coba lihat Singapura. Singapura itu lepas dari Federasi Malaysia tahun 65. Lee Kuan Yew saat itu menangis bahkan. Ditonton jutaan orang lewat televisi. Beliau mengatakan saat itu, saya, seluruh kehidupan saya, seluruh kehidupan dewasa saya. Lalu dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena dia dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak? Dia harus memimpin negara baru, miskin sumber daya, sepertiga rakyatnya tak bisa membaca, minim air bersih, bahan bakar minim, banyak yang tinggal daerah kumuh. Tapi bayangkan, dalam waktu 55 tahun, Singapura sekarang menduduki deretan atas berbagai indikator-indikator dunia. Human Development Index, Global Competitive Index, Global Innovation Index, dan lain sebagainya. Michael Young, kawan-kawan, dalam bukunya The Rise of Meritocracy melahirkan sebuah konsep meritokrasi, yaitu sebuah sistem yang memberikan kesempatan lebih kepada orang-orang yang berprestasi. It starts with the same opportunities. Jadi semua orang punya peluang yang sama. Itu yang kita butuhkan. Bayangkan ketika negara kita, pengambilan kebijakan diambil oleh orang-orang terbaik di negaranya. Bukan orang yang memberikan balas budi ya, atas support pemenangan, atau bukan karena orang yang punya kedekatan dalam kehidupan ya, biologisnya dan lain sebagainya. Jadi saya yakin bahwa hal kedua yang kita butuhkan selain membangun kepemimpinan di semua level adalah membangun meritokrasi, merit system untuk memberikan kesempatan yang lebih kepada anak-anak yang berprestasi. Dan ketiga, kawanku semuanya, saya ingin masuk dalam satu value yang fundamental, yaitu persatuan kita. Jadi rukun agawe santoso gitu. Selain kita yang sedang bekerja untuk Indonesia, dan selain kita yang mencintai Indonesia, di luar sana ada orang lain yang bekerja untuk Indonesia. Selain kita yang sayang, berkorban buat Indonesia, di luar sana ada orang yang mungkin berbeda ideologi dengan kita, tapi juga sayang dan mencintai Indonesia dan berkorban untuk Indonesia. Dan saya yakin, yang kita harus lakukan sekarang adalah membangun harmoni untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan berikutnya saya nggak akan terjebak dalam narasi-narasi, kawan-kawan. Saya ingin grounded. Jadi itu gagasan besar kacamata soal Indonesia. Nah, sekarang yang paling penting, gimana teman-teman bisa memberikan sebuah karya nyata, kontribusi nyata. Indah itu bukan pada kata, tapi pada karya. Jadi, karya nyata berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi yang kita bangun. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke sana. Wait, oke. Hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menemukan potensi diri yang terbaik. Ada dua teori yang menurut saya relevan untuk membantu teman-teman menemukan kapasitas terbaik, ya, kompetensi terbaiknya di sektor apa untuk bisa berkontribusi. Pertama, define calling. Lihat tiga hal. Sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita kuasai, dan sesuatu yang bermanfaat. Jadi pleasure, strength, meaning. When our interest, ketika kesukaan kita, intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Tuhan membesarkan kita. Kedua, ikigai. Ini teori di Jepang, termasuk salah satu teori yang paling populer di sana. Jadi, a reason for being, nilai hidup yang memberikan tujuan, purpose of life. Kalau teman-teman pelajari soal purpose of life, akan banyak literatur yang mengarahkan kita ke ikigai. Dia memadukan 4 hal, kawan-kawan. What you love, apa yang kamu suka. What you are good at, apa yang kamu ahli, kuasai, punya kepakaran di bidang itu.
What the world needs, apa yang dunia butuhkan. Dan yang ketiga, what you can be paid for. Gimana kamu bisa menghasilkan di situ. Ini penting kenapa? Mungkin kamu ngerjain yang kamu sukai dan kuasai tapi nggak memberikan manfaat, kamu akan merasa tidak punya sense of usefulness. Rasa kegunaannya kosong. Kamu ngerjakan sesuatu yang kamu kuasai, dibutuhkan dunia tapi kamu nggak sukai itu, kamu akan merasa kering karena nggak menikmati prosesnya. Jadi 4 hal ini penting, jadi passion aja nggak cukup. Kamu perlu kolaborasikan itu dengan mission, vocation, dan profession. Sehingga kamu menikmati proses, punya pencapaian luar biasa, dan punya kebermanfaatan yang besar. Saya mau buktikan kawan-kawan bahwa hal ini penting. Jadi saya punya 3 divine calling. Saya pertama suka inspirasi ya, jadi saya tulis banyak buku, sekarang masuk buku ke-5 saya. Dan yang kedua saya suka sociopreneur, dan yang ketiga inovasi kesehatan. Pertama inspirasi. Saya nggak suka bicara motivasi. Saya lebih suka inspirasi. Bagi saya inspirasi itu begini. Orang nggak pernah ketemu saya, tapi dia mendengar apa yang saya lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Jadi saya yakin satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Saya dulu ingin jadi inspirator kawan-kawan. Dan sampai saya terbawa mimpi, saya bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it should not happen, and I must. We still have a big job to do. Kawanku semuanya, karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Jadi jangan pernah korbankan passionmu karena recehan rupiah. Dan berikutnya yang saya suka adalah inovasi kesehatan, kawan-kawan. Singkat aja, saya masuk 3 poin saja di sini dengan cepat ya. Jadi saya punya kesukaan membuat program kesehatan yang baru untuk menyelesaikan masalah. Dan kami bersyukur inovasi kami diapresiasi di berbagai negara ini ketika diapresiasi di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand? The winner is Babbage Clinical Insurance. congratulations. Gamal, please come on stage. Jadi jangan pernah berpikir instan ya. Kalau kamu berpikir mau instan untuk mencapai sesuatu, buang pikiran itu kawan. Jangan kikir bekerja keras. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Kalau di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Mana yang kita pilih? Lahir dari keluarga kaya hidup bermanja-manja, atau lahir dari keluarga dengan berbagai kondisi, tapi bekerja keras dengan tangan kaki sendiri, lalu mencapai keberhasilan yang mengagumkan dan mempesona. Jadi saya sering menyaksikan orang hebat yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Tanamkan dalam diri kita ya. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap tidak nyaman. Kalau kita nyaman, kita tidak akan tumbuh. Dan kami bersyukur kawan-kawan, inovasi kami diapresiasi berbagai tokoh dunia ya. Mulai Pangeran Charles, John Kerry, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin. Kantor saya di Kota Malang, jauh dari hiruk pikuk media dan ibu kota, tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Tuhan berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan,
sekecil apapun itu. Dan singkat saja saya masuk ke inovasi kami, ada 3 inovasi yang kami buat, Garbage Clinical Insurance, siapapeduli.id, dan aplikasi Inmed. Jadi saya mau sampaikan, jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri, gunakan teknologi untuk berkelahi melawan ketidakadilan. Ini kisah nyata ya, seorang anak pemulung yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena nggak mampu berobat. Dan ini menjadi spirit motivasi kami untuk mengembangkan klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. What we have done is make the community mobilize their own unused resources to become fund and give it back to them as health access. Jadi dengan program ini, kami datang ke rumah warga, kami memberikan jaminan kesehatan, tapi mereka cukup membayar dengan sampah anorganik yang ada di rumah mereka. Dengan begitu kami bisa memberikan ketenangan, sehingga mereka tidak perlu khawatir, mereka bisa mendapatkan jaminan dan layanan kesehatan. Ini pendapat warga soal inovasi kami. Akan cumi kami coba pada anuan dia apa nyaman nyaman sampahnya mana kolia nyaman lianya sampah lia nyaman I know I can sell my trash, so I collect it. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Dan yang kedua, kami mengembangkan crowdfunding platform pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Jadi wadah galang dana online untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan biaya kesehatan. Kawanku semuanya, orang nggak peduli seberapa hebatnya kita, kayanya kita, pintarnya kita. Yang mereka pedulikan apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Jadilah orang yang kehadirannya ditunggu-tunggu. Tatkala lelah, dengan kesibukan ya, ingatlah boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Kalau kamu berpikir hidup ini berat dan tidak adil, fakir miskin, anak yatim, orang tanpa penglihatan, mereka lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat dan tidak adil. Dan kepada mereka lah kita diminta memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Salah seorang ulama itu pernah menasihatkan, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga, kami mengembangkan aplikasi digital Inmed. Jadi aplikasi digital untuk memenuhi berbagai layanan kesehatan di masyarakat. Awalnya inovasi ini lahir dengan nama Homedica, dengan fokus saat itu home care, menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Homedica datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya.
Biomedika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Biomedika telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan untuk masa depan kelak. Jadi kami mengembangkan lalu versi berikutnya InMed dengan MedVisit, MedTalk, MedFund, Integrated Health Development, One Stop Service for Healthcare. Bangun tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Malam-malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur setrika gunung. Pas asik setrika, ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja InMed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja InMed. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja InMed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah, tapi bingung cari kemana? Klik aja InMed. Hadirkan kesehatan dalam genggaman Anda. Jadi satu hal yang mau saya sampaikan kawan-kawan, problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan sekarang kita masuk poin yang ketiga, ini yang paling penting. Nggak penting apa yang saya kerjakan. Yang paling penting adalah teman-teman segera memulai sesuatu buat kawan-kawan ya. Wait a few seconds, saya mau share screen. Nah, di poin ketiga ini kita akan bicara soal gimana teman-teman bisa mulai membuat inisiatif. Jadi pertama, mindset dan mentality kita. Jadi apapun ya, mau jadi sociopreneur, entrepreneur, sosial inisiatif. Jadi harus mau soroh tadi, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Kita harus berdiri di depan, memastikan semua yang kita inisiasi terus berjalan, walaupun menghadapi tantangan, tekanan, obat, badai yang menghadang. Nah sekarang kedua, banyak halangan teman-teman buat memulai. Kalau di survei, untuk kita memulai inisiatif sociopreneur ya, menyelesaikan masalah dengan pendekatan sosial menggunakan kewirausahaan, itu masalah terbesarnya commonly 23% karena keterbatasan sumber finansial. Jadi gimana sekarang teman, saya punya ide dok, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak ada dana, gimana saya bisa memulai inisiatif? No excuse ya, jadi saya akan sharing gimana teman-teman bisa dapat pendanaan untuk inisiatif. Gimana bisa dapat pendanaan? Pertama, syukur-syukur kalau punya dana pribadi. Dari tabungan kita kah, ketika kerja, atau ketika dapat beasiswa, atau dari kompetisi ilmiah, atau apapun yang kita miliki dan kumpulkan. Atau mungkin dari orang tua kita, dari kerabat kita. Kalau nggak ada, kita bisa ikut kompetisi. Banyak banget di luar sana. Business competition, ada ribuan yang teman-teman bisa akses. Ya. Termasuk crowdfunding ketiga. Gabung ke inisiatif platform seperti Simply Giving, Kita Bisa, dan lain sebagainya. Atau crowdlending, dia seperti crowdfunding, tapi dananya dikembalikan. Bisa juga ikut inkubator, seperti kami di Impact punya Impact Inkubator, termasuk ada angel investor dan venture kapitalis. Jadi orang yang investasi dan venture kapitalis perusahaan yang investasi. Dan kami membuktikan kawan-kawan, kami bersyukur bisa meraih ya banyak pendanaan di dalam ataupun luar negeri yang itu bisa mensupport inisiatif. Jadi jangan pernah jadikan keterbatasan modal kita sebagai pembenaran kita tidak memulai karya ataupun inisiasi. If it were easy, everyone will do it. Dan memang tantangan terbesar entrepreneur ketika mulai ya, itu adalah menyiapkan pendanaan, sumber daya yang dibutuhkan untuk menginisiasi berbagai hal. Lalu kedua, teman-teman pelajari soal
pitch deck ya. Jadi gimana membuat bisnis inisiatif 10-15 slide yang itu tergantung audiensnya siapa ya. Mulai dari mission statement, problemnya apa, cerita dari hati kenapa kita memulai ini. Lalu kenapa, apa masalah utamanya, akar masalahnya seperti apa, kenapa solusi yang ada sekarang bagaimana, kenapa solusi yang ada nggak menyelesaikan masalah, terus solusi kita apa kelebihan kita dibandingkan kompetitor. Lalu tampilkan MVP kita, minimum viable product, dan lain sebagainya, traction, metrik, strategi, termasuk tim profile, ya, itu menjadi hal yang penting. Lalu berikutnya, nah ini yang paling penting, start. Use what you have, do what you can, start where you are. Jadi jangan khawatir kawan-kawan, tidak ada ide yang sempurna sejak awal dia dibuat. Dan tidak ada inovator yang sempurna sejak awal membuat ide. Inovatornya belajar, idenya pun berubah menjadi lebih baik. Jadi tugas kita adalah segera memulai, terus belajar, konsisten pada misi, dan terus memastikan keberlanjutan dari inovasi kita. Tapi ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Betapa banyak di antara kita punya ide cemerlang, tidak terrealisasi, lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Oleh karena itu ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Orang bisa mencuri ide kita, tapi nggak ada yang bisa mencuri passion dan eksekusi kita. Dan saya ingin sampaikan, innovation is team sport. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim. No company, no organization ever created innovation. People innovate, not company, not organization. Dan kenapa banyak yang gagal memulai rintisan inisiatif? 42% karena no market need, nggak memenuhi kebutuhan pasar. Ya. Dia nggak mengembangkan sesuatu yang orang lain butuhkan, masyarakat butuhkan, harapkan, inginkan. Ini bukan dalam konteks wirausaha, tapi dalam konteks inisiatif kewirausahaan sosial juga demikian. Orang mengembangkan sesuatu yang sebenarnya nggak menyelesaikan masalah orang. Orang mengembangkan sesuatu yang beneficiaries, ya, penerima manfaat nggak inginkan itu. Kedua, 29% karena ran out of cash, 23% karena not the right team. Dan sekarang ideation, gimana cara berinovasi? Lihat satu, kebutuhan masyarakat apa. Kedua, lihat tren ke depan, tren kompetitor, lihat tren pasar seperti apa. Need seeker kayak tipikal Apple ya, itu need seeker. Market leader kayak Samsung, teknologi driver tergantung kemampuan engineer. Kayak Google itu tipikalnya teknologi driver. Ide teman-teman itu hipotesa. Bisa benar, bisa salah. Ada orang yang punya ide, dia yakin akan memberhasilkan dan menolong banyak orang, dia kembangkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ternyata ide itu tidak memberhasilkannya, juga orang-orang yang dipimpinnya. Karena dia tidak memvalidasi ide itu. Jadi Lean Startup ini membantu kita memvalidasi ide kita. Caranya apa? Buat minimum viable product, lalu tes ke masyarakat, terima feedback, pelajari, dan prosesnya berulang. Lalu pelajari soal design thinking. Di kampus kita banyak belajar soal analytical thinking. Sehingga kita mengidentifikasi, mempelajari, mengolah, mendalami masalah. Design thinking ini, dia mengidentifikasi masalah dalam konteks menghasilkan solusi. Tujuannya apa? Menguji asumsi kita, redefinisi ulang masalah, lalu ketiga, create new strategies and solution. Jadi membuat solusi yang baru. Dan teman-teman juga perlu pelajari produk market fit, termasuk ini mungkin saya yakin sudah familiar ya, gimana produk kita itu memenuhi atau memberikan nilai tambah ke masyarakat ataupun kepada pasar ataupun kepada customer. Lalu lihat juga yang sering orang lupa adalah founder product fit ya. Apakah kita punya kecocokan dan keyakinan dengan produk itu? Dan apakah kita orang yang tepat dengan sesuai pasar itu atau bidang itu? Misalkan saya dokter mengembangkan peternakan, perikanan, pertanian mungkin bukan hal yang tepat. Karena orang mempertanyakan kapasitas kompetensi saya, termasuk saya tidak punya reputasi di bidang itu. Dan yang terakhir kawan-kawan, saya ingin menyampaikan 3 poin nih. Jadi saya benar-benar berharap teman-teman buat sesuatu karya. Sekarang ini kita rindu anak muda yang punya karya nyata, tapi juga punya spiritualitas yang kokoh, tapi juga mampu mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi-prestasi yang dihadirkan.
jadilah orang yang menampilkan ya keindahan Indonesia, keindahan agama kita itu lewat karya-karya yang kita hasilkan. Jadi pertama saya mau sampaikan, orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa sih diapresiasi di berbagai negara? Satu nilai yang saya pegang dan saya tanamkan ya, dengan berbagai keterbatasan yang saya miliki kawan-kawan. Kalau kita sempurnakan niat, maka Tuhan akan sempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Jadi periksa diri kita. Kalau ada cita-cita kita nggak tercapai, periksa diri kita, jangan-jangan badan kita belum pantas untuk kemuliaan itu. Dan yang kedua, saya ingin yakinkan kepada kawan-kawan, dan ini mungkin pesan terakhir dari saya. Work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Dr. Gamal Albin Said, karena berhubung juga di Makassar ini masuk waktu sholat. Ini saya buka pertanyaan saja untuk dua penanya terbaik. Silakan bisa raise hand di aplikasi atau bisa di chat langsung ke host. Siapa yang mau bertanya? Ya. Ini sebelum kita siap-siap untuk sholat asar secara berjamaah. Ada pertanyaan Kak dari forum untuk teman-teman partisipan yang sudah raise hand. Kesempatan pertama barangkali ada Zuraida Yain Ponorogo, disilakan. Bisa dibuka mute-nya. Oke Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, sebelumnya bisa mendengar ya Kak ya suara saya? Bisa, ya, silakan. Perkenalkan nama dan asal. Oke, perkenalkan nama saya Zuraida Nurahwati, asal instansi dari IAIN Ponorogo. Baik Kak, saya akan bertanya. Beberapa hari yang lalu saya melihat video di Instagram tentang Aliansi Dokter Dunia menyatakan bahwa coronavirus tidak ada begitu, dan menggembar-gemborkan kepada kita untuk hidup seperti selayaknya seperti sebelum ada corona. Nah, pertanyaannya, akankah atau sudah siapkah bangsa Indonesia ini untuk menyunormalkan, bukan new normal lagi ya, udah membiasakan seperti kehidupan sebelum-belumnya gitu Kak. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya penanya ini tidak mengikuti pembicaraan atau gagasan yang disampaikan oleh Anda Dr. Gamal Albin Said, karena tak satu pun menyinggung tadi corona. Tiba-tiba muncul pertanyaan corona. Corona ini bang misteri. Saya langsung persilakan kepada Kakanda Dr. Gamal Albin Said. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya kawan-kawan. Kebetulan buku keempat saya soal itu. Next normal maksudnya, bukan soal pernyataan dokter-dokter itu ya. Jadi begini, mungkin saya tidak dalam konteks mengomentari
pendapat yang disampaikan ya dalam aliansi dokter. Saya sudah menyaksikan video pendapat statement yang diberikan. Namun izinkan saya menyampaikan pendekatan data-data ilmiah yang itu bisa memberikan sebuah basis berpikir teman-teman untuk menilai sendiri apakah pernyataan-pernyataan itu relevan dan dalam konteks mana relevan dengan apa yang terjadi. Sebenarnya kalau kita bicara normal, ada namanya old normal, ada namanya new normal, ada namanya next normal, dan ada namanya post normal. Di situ mereka akan menggagas a better normal. Ketika pemerintah itu menyampaikan new normal, saya pun menuliskan buku saya judulnya next normal. Jadi kebiasaan yang terus dipertahankan setelah pandemi itu berakhir. Nah, saya akan masuk ke beberapa hal yang fundamental dalam hal ini. Saya sedikit percepat. Jadi pertama, lihatlah penyakit ini secara data teman-teman memang punya penularan yang cukup bervariasi. Contoh di udara dia bisa bertahan setengah sampai 3 jam. Di kertas bisa bertahan 4 sampai 5 hari. Di kaca 4 hari, di kardus 8 jam. Di kayu 4 hari, plastik 6 sampai 7 hari. Ini dari penelitian yang dikumpulkan oleh McKinsey Global Institute ya, dalam beberapa penelitian yang dihadirkan terkait viabilitas. Lalu data lain menunjukkan bahwa ini dari CDC juga menyampaikan reproduction number dari COVID-19 atau nama virusnya itu SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 nama penyakitnya, nama virusnya SARS-CoV-2 itu lebih tinggi dibandingkan influenza, sehingga dia itu punya reproduction number yang lebih tinggi sehingga dia lebih menular dibandingkan influenza yang biasa. Lalu dia mengenai resiko orang yang usia tua punya resiko lebih besar. Bahkan angka case fatality rate-nya ini ya, itu yang 80 tahun ke atas bisa 7 kali lipat lebih besar. 70 sampai 79 tahun 4 kali lipat lebih besar, dan banyak hal lain, tapi saya akan masuk ke beberapa hal yang penting. Yang teman-teman bisa lakukan sekarang adalah social distancing. Itu penting. Ini data signal laboratorium menunjukkan tanpa social distancing satu orang bisa mengakibatkan 406 orang tertular, saling menular satu sama lain hingga 406 orang terinfeksi. Dengan menekan social exposure hingga 75%, kita bisa menekan 406 orang menjadi 2-3 orang atau 2,5 orang. Dan penting 2 hal, yaitu membuat banyak kebijakan untuk social distancing dan memulainya dengan cepat. Contoh ketika memulai 4 kebijakan pembatasan sosial, di minggu di awal itu angkanya bisa di angka 5% populasi yang terinfeksi. Terlambat 2. Ya. Halo. Maaf dok, ke mute audionya depan. Oke, I got it. Lanjutkan ya. Jadi penting untuk mulainya dengan cepat secara data. Semua yang saya ambilkan bukan asumsi kawan-kawan, bersumber dari data-data ilmiah, saintifik yang teman-teman bisa cross check secara langsung. Jadi keterlambatan memulai pembatasan sosial itu adalah sebuah kebijakan yang jujur memberikan kesedihan besar buat saya. Jadi terlambat 1 bulan saja dari sekitar 5% populasi terinfeksi bisa berakibat 45% populasi yang terinfeksi. Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah flattening the curve. Yang dikhawatirkan apa? Ketika yang terinfeksi banyak, tumbuhnya cepat, melampaui kapasitas sistem kesehatan kita. Artinya, ruang ICU penuh, bed rumah sakit penuh, ventilator habis digunakan. Akhirnya apa? Orang case fatality rate meningkat secara signifikan. Karena ada orang yang butuh ventilator, ventilatornya habis. Orang butuh ICU, ICU-nya penuh. Dan sekarang sudah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, banyak penelitian sudah saya baca kawan-kawan. Saya menemukan satu penelitian yang menurut saya ini salah satu referensi terbaik yang kita miliki. Ini pandemi 100 tahun lalu, datanya dikumpulkan di lebih dari 30 kota di Amerika Serikat saat itu. Dan itu merupakan pengumpulan data terbaik. Karena dia adalah pandemi terakhir yang kita alami sebelum kita mengalami pandemi sekarang. Dan mungkin juga pertanyaan ya, dan ini sudah takdir mungkin ya, dia walaupun dengan berbagai hal tadi, artinya generasi kita itu ditakdirkan merasakan pandemi COVID-19 ini. Jadi ada hubungan yang signifikan antara cepatnya kebijakan pemerintah dengan besarnya puncak kematian, dengan total kematian ya. Semakin lama respon time-nya, semakin tinggi angka kematiannya. Ada hubungan antara durasi. Semakin lama pembatasan sosial,
mau city closure, lockdown, karantina wilayah, PSBB atau apapun itu ya, itu berhubungan dengan total kematian. Semakin pendek pembatasan sosial, semakin tinggi angka kematian. Secara clear ya, termasuk berhubungan dengan waktu puncak kematian pertama. Artinya flattening the curve-nya semakin tidak optimal. Lalu ada beberapa kota kejadian yang menarik. New York memulainya cepat tapi pembatasannya terbatas. Akhirnya angka kematiannya meningkat walaupun dia di peringkat 18 dari kota yang diteliti. Pittsburgh, dia fatal sekali. Dia mulainya jadi mulainya terlambat 7 hari, lalu dimulainya larangan berkumpul 2 minggu kemudian baru sekolah ditutup, nggak lama larangan berkumpul dicabut, sehingga dia mencapai kematian yang sangat tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Jadi kebijakan itu penting sekali. Contoh Denver dan St. Louis, hampir sama case-nya. Kasusnya turun, sekolah dibuka, larangan pertemuan publik dicabut. Akhirnya kasusnya naik gelombang kedua yang jauh lebih besar. Saya persingkat ya, saya masuk ke poin-poin intinya. Yang kita lakukan sekarang fokus ke 4 hal, test, trace, treat, isolate, dan 2 hal yang fundamental, life dan livelihood, kehidupan dan mata pencaharian. Dan saya ingin sampaikan bahwa kita berada dalam pemulihan yang panjang, lambat, dan bergelombang, kawan-kawan. Oleh karena itu, kita harus siap ya, dalam proses yang panjang ini. Kapan pandemi ini berakhir? Ketika sudah terbentuk imunitas komunal, bisa karena banyak yang sudah terinfeksi, atau karena vaksin sudah ditemukan, efektif, cepat, aman, terdistribusi secara optimal, merata di masyarakat. Jadi itu sedikit gambaran tentang situasi sekarang. Jadi silahkan informasi ini teman-teman gunakan sebagai pembanding dalam memutuskan informasi mana di luar sana yang hadir. Jadi saya merasa kurang bijak jika saya harus memberikan komentar terhadap pendapat dari video itu, tapi data-data yang saya berikan betul-betul saya validasi, verifikasi, dan saya komparasi sehingga bisa menjadi rujukan kita dalam mengambil keputusan untuk diri kita, untuk keluarga kita, termasuk masyarakat di sekitar kita. Dan saya tahu teman-teman ini tidak mudah melalui pandemi ini, tapi memang kita harus butuh kesabaran ya. Some people focus on near-term survival, but great leader prepare for the next normal. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Suraida. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Gamal atas pertanyaan dari sahabat kita dari UIN Ponorogo. Itu jauh dari Sulawesi Selatan. Satu lagi sebelum kita istirahat dan sholat, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ya, ke host. Ada pertanyaan dari chat Kak, saya rangkum karena poinnya hampir sama. Kemudian terkait dengan, ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan corona, saya pikir tadi sudah mewakili. Pertanyaan dari Nur Fitriani, Universitas Palangkaraya, cara meyakinkan diri saat memulai untuk berkarya dok gimana? Kemudian apa pegangan dokter pada saat down nantinya? Kemudian dari Intan Nia, dari Cilegon, cara menghadapi semua ini berkarya tanpa menyampingkan spiritual. Gimana dok katanya? Terima kasih. Ya, silakan saja langsung kakak dokter. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama, apa yang bisa memotivasi kita untuk memulai ya, dan mungkin juga survive, bertahan dalam berbagai situasi yang ada. Satu, sebentar, saya coba sampaikan secara teoritis ke teman-teman dan nanti saya akan sampaikan value-value-nya. Jadi ada 2 hal ya kawan-kawan dalam hal ini. VUCA. Jadi sekarang itu kita menghadapi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity yang membuat kebingungan. Dan itu bisa kita sehingga kita atasi dengan vision, understanding, clarity, and agility. Saya masuk ke value-nya sekarang. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah tadi kenali potensi diri kita. Itu fundamental sekali.
buat teman-teman menghabiskan banyak waktu, usia, tenaga di tempat yang sebetulnya tidak diinginkan, mungkin tidak cocok begitu. Itu kan menjadi problem. Karena bagi saya passion ya, divine calling itu kayak rahmat yang Allah kasih ke kita. Ada yang dikasih rahmat jadi seorang politisi, ada yang dikasih rahmat jadi seorang pembicara, penulis, entrepreneur, apapun itu. Temukan rahmat potensi itu dulu. Itu poin yang pertama. Sehingga kita apa? Kita suka di situ. Kita mau survive karena kita tahu ini bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga kebahagiaan kita di situ. Bukan hanya tentang kita, bahkan tentang manfaat yang kita hadirkan ke orang-orang. Jadi itu membuat kita powerful. Kita punya banyak reason untuk bertahan di situ dalam berbagai situasi. Jadi start with kamu tentukan apa yang kamu sukai. Kedua, harus punya visi yang jauh ke depan. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Kalau cita-cita kita jauh ke depan, problem itu terasa ringan sekali. Dan yang ketiga, kuatkan mental resiliensi. Resiliensi apa? Ketahanan. Jadi latih ketahanan kita. Biasa hadapi masalah, fight. Sehingga apa? Kita itu betul-betul mampu menanggung beban yang lebih. Kita mampu menghadapi tekanan yang lebih dahsyat. Karena kita punya resiliensi yang kokoh. Dan itu nggak bisa dibaca di buku. Itu nggak bisa dipelajari lewat materi, mau seminggu, seminar, 6 bulan. Itu harus dihadapkan dengan masalah. Itu yang membuat kita akhirnya tahan, teruji ya. Kita hadapi masalah satu, akhirnya kita fight, 2, 3, 4 lebih besar, lebih tinggi, dan akhirnya kita betul-betul powerful. Strength untuk hadapi masalah yang besar. Resiliensi, ketahanan fisik, mental, sosial, spiritual, finansial. Keempat, yang nggak kalah penting selain potensi, visi, resiliensi ya, yang menurut saya penting adalah teman-teman betul-betul punya, kalau saya boleh hubungkan dengan pertanyaan kedua ya, itu adalah dalam konteks tadi orientasi yang niat yang mulia, ya, niat yang suci. Begini, saya coba masuk pemahaman kita soal kesementaraan hidup. Lalu kedua, perasaan tahu kita ya. Saya kasih contoh cerita aja mungkin supaya menjawab pertanyaan ini lebih jelas. Jadi begini, ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur kan. Dari sumur itu dia memberi minum masyarakat, dari sumur itu beliau membeli ladang. Sumurnya harganya 20.000 dirham ketika itu 5 miliar. Dari sumur itu beliau membeli ladang, ditanami pohon kurma. Separuh buat fakir miskin, separuh untuk anak yatim. Berkembang terus. Sampai sekarang bayangkan masih ada lembaga wakaf yang mengelola, ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan, baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Apa yang bisa membuat bertahan 1440 tahun? Itu nggak cukup menurut saya soal potensi, visi, resiliensi. Ada terlalu banyak hal di luar kemampuan kita. Yang itu saya yakin Tuhan Allah berwenang sepenuhnya untuk menjadikan kebaikan kita itu tumbuh pada waktunya, memberikan dampak dengan begitu luasnya, bahkan memaksa sejarah bertepuk tangan. Jadi keempat yang ingin saya sampaikan adalah dalam contoh, kalau kita kembali ke kisah Utsman bin Affan. Di Indonesia kita punya banyak tokoh. Contoh 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah kan, menawarkan perabot rumahnya untuk dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Bertahan sampai 110 tahun kemudian punya 12.000 sekolah, 176 universitas, 107 rumah sakit, punya 10 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu memulai. Hingga akhirnya punya dampak yang luar biasa sekarang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bayangkan. Sekarang 27.000 pondok pesantren di berbagai wilayah yang tercatat di Kemenang. Jadi kawanku semuanya saya ingin sampaikan, jadikan amal-amal kita itu melampaui usia kita. Dan itu nggak cukup dengan perasaan tadi ya, nggak cukup dengan what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Ada harus tambahin satu hal di situ. Betul-betul pemahaman kita, orientasi akhirat kita. Kalau akhirat yang kita tuju, dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Sehingga dengan begitu, orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Sehingga dia mampu survive dalam berbagai situasi. Karena ini mata-mata bukan tentang dirinya dan orang lain saja begitu, tapi tentang Tuhan yang menciptakan kita dan memberikan kita banyak hal, dan ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di balik kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Itu mungkin hal yang bisa menjawab sekaligus ya pertanyaan pertama dan kedua. Dan mungkin
sedikit tambahkan di poin kedua, pasti banyak masalah teman-teman ketika memulai nanti. Ada dua hal yang menurut saya penting. Contoh ketika kamu dihina, dicaci, dimaki, dikritik. Jadilah manusia level 2 yang kebal dengan hinaan itu. Tidak peduli dengan cacian itu. Rubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat kamu bekerja 2, 3, 4 kali lipat lebih keras, dan jadikan hinaan, cacian, makian itu motivasi untuk kamu menghasilkan karya yang mempesona untuk membungkam orang-orang yang meremehkan dan menghina bahkan dengan sangat sadis. Lalu kedua, gagal. Kamu harus terbiasa dengan itu. Every day I make mistake. Kami reach banyak pencapaian, tapi ratusan kali kami gagal. Sudah biasa saya terima email unfortunately. Saya mau sampaikan, success is not final, failure is not fatal. Success is going from failure to failure without loss of spirit. Dan pesan terakhir dari saya buat kawan-kawan semua, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.